Kamu bukan siapa-siapa tante aku, Elang. Semua aksesmu sudah aku matikan. Kurang ajar. Ini semua punya gue. Gue bakal tuntut lo karena merampas hak gue. Jangan paksa mereka menyeretmu. Kunci, dompet, sekarang. Maaf, Zivana. Aku butuh wanita yang bisa diajak ke pesta kelas atas, bukan wanita membosankan sepertimu. Kalimat itu menghantam gendang telingaku lebih keras daripada petir di siang bolong. Elang, tunanganku, mengatakannya sambil memeluk pinggang sahabat baikku sendiri, Clarissa. Mereka tersenyum sinis, mengira dengan menyingkirkanku, mereka akan memulai hidup mewah bak raja dan ratu. Bodoh sekali. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mobil sport yang dikendarai Elang, apartemen penthouse tempat mereka berselingkuh, bahkan kartu kredit black card yang ada di dompet Elang, semuanya adalah milikku. Detik ini mereka tertawa di atas air mataku. Tapi tunggu sampai aku menjentikan jari dan mengubah hidup mereka menjadi neraka. Halo sobat, semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari orang-orang bermuka dua ya. Yuk ramaikan kolom komentar. Kalian menyimak kisah ini dari kota mana saja nih? Aroma lavender dan lilin aromaterapi memenuhi butik mewah di kawasan Jakarta Selatan itu. Namun entah mengapa, udara di sekitarku terasa begitu mencekik. Aku berdiri mematung di depan cermin setinggi 3 meter, menatap pantulan diriku sendiri. Kebaya putih bertabur payet Swarovski ini memeluk tubuhku dengan sempurna. Hijab clean style berwarna senada membingkai wajahku yang sudah dirias tipis, memberikan kesan anggun dan sakral. Seharusnya, ini adalah momen paling membahagiakan bagi seorang calon pengantin wanita. Fitting baju terakhir, 1 minggu sebelum akad nikah. Tapi hatiku bergetar. Bukan karena gugup bahagia, melainkan karena firasat buruk yang sejak tadi pagi menggedor-gedor dadaku. Mbak Zivana, cantiknya. Mas Elang pasti pangling lihat Mbak. Puji asisten desainer yang sedang merapikan ujung ekor kebayaku di lantai. Aku hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Mas Elang di mana ya? Mbak? Katanya mau menyusul ke ruang ganti. Tadi saya lihat Mas Elang di lobi depan. Mbak? Sedang mengobrol sama temannya Mbak yang rambutnya unik itu. Siapa namanya? Mbak Clarissa. Dad. Nama itu. Clarissa. Sahabatku sejak kuliah. Sahabat yang selalu memuji Elang setinggi langit. Sahabat yang belakangan ini sering, tidak sengaja, bertemu Elang saat aku sedang sibuk mengurus bisnis butikku sendiri. Clarissa yang mengenakan body condress ketat dan rambut ombre hitam pink Fanta yang mencolok, sangat kontras dengan penampilanku yang tertutup. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Bukan 1 pasang, tapi 2. Bunyi sepatu pantofel mahal beradu dengan bunyi heels runcing yang mengetuk lantai marmer dengan irama angkuh. Tirai ruang ganti tersibak kasar. Aku berbalik dengan senyum yang sudah kusiapkan. Berharap Elang akan menatapku dengan mata berbinar seperti di film-film romantis. Mas, bagaimana? Apa ini? Kalimatku terhenti di tenggorokan. Elang berdiri di sana. Gagah, tampan, mengenakan kemeja linen branded yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi bukan itu yang membuat nafasku tercekat. Tangan kanannya. Tangan kekar itu melingkar erat, posesif, dan tak tahu malu di pinggang ramping Clarissa. Clarissa tidak terlihat canggung sedikit pun. Ia justru menyandarkan kepalanya di bahu Elang, menatapku dengan sorot mata Foxy Eyes yang penuh kemenangan. Bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala menyunggingkan senyum miring. Wah, Zivana, suara Clarissa terdengar dibuat-buat, kebaya itu bagus. Sayangnya, aura kamu terlalu suram untuk gaun semewah itu. Aku mengerjap, mencoba mencerna situasi. Apa maksudmu, Kla? Mas Elang, tolong lepaskan tanganmu. Ini tidak lucu. Elang tidak melepaskannya. Ia justru mempererat rangkulannya, seolah ingin memamerkan bahwa wanita di sebelahnya adalah trofi yang baru saja ia menangkan. Tatapan Elang padaku bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan seseorang yang melihat barang bekas yang sudah tidak berguna. Zivana, suara bariton Elang terdengar dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kita batalkan saja semuanya. Ruangan VIP butik itu mendadak sunyi senyap. Asisten desainer yang tadi membantuku mundur perlahan ke sudut ruangan dengan wajah pucat, menyadari ketegangan yang meruncing. Batal? Tanyaku lirih. Tanganku mencengkeram kain kebaya hingga buku-buku jariku memutih.
Undangan sudah siber. Catering sudah lunas. Gedung sudah siap. Kamu bicara apa, Mas? Aku tidak bisa menikah denganmu. Elang melangkah maju selangkah, menyeret Clarissa bersamanya. Aroma parfum santal 33 yang mahal, yang juga kubelikan, menguar tajam, bercampur dengan aroma vanila murah dari tubuh Clarissa. Kombinasi yang membuat perutku mual. Kenapa? Suaraku mulai bergetar, menahan amarah yang mulai mendidih di ulu hati. Elang menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ia mendengus kasar, seolah pertanyaanku adalah hal paling bodoh sedunia. Lihat dirimu, dan lihat Clarissa. Elang menunjuk kami bergantian. Clarissa lebih segalanya darimu, Zivanna. Dia cantik, seksi, modern, dan yang paling penting dia pantas bersanding denganku. Dia tahu cara menikmati hidup, dia tahu cara berpesta. Dia tahu cara menjadi pasangan seorang pengusaha sukses sepertiku. Darahku berdesir hebat mendengar kata, pengusaha sukses. Pengusaha sukses? Dia menyebut dirinya pengusaha sukses? Mas, aku mencoba menahan tawaku yang getir. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Clarissa memotong dengan tawa renyahnya yang menyakitkan telinga. Ia melangkah maju, melepaskan diri dari elang sejenak hanya untuk membelai lengan kebaya mahalku dengan tatapan jijik. Sudahlah, Zi. Terima saja nasib, ucap Clarissa santai. Elang itu butuh pendamping yang sepadan. Bukan wanita kaku sepertimu yang cuma tahu kerja, dan kerja. Elang butuh wanita yang bisa diajak flexing di sosial media, yang fashionable, bukan yang tertutup rapat begini. Clarissa kembali memeluk lengan elang, menempelkan tubuhnya dengan provokatif. Lagi pula, kami saling mencintai. Sudah 3 bulan ini kami jalan di belakangmu. Rasanya jauh lebih berwarna daripada setahun bersamamu. Air mataku yang tadi sempat menggenang, mendadak kering. Rasa sedih itu menguap, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. 3 bulan? Jadi selama 3 bulan ini, saat aku lembur mengurus laporan keuangan perusahaan, elang sedang bersenang-senang dengan sahabatku sendiri, menggunakan mobilku, menggunakan uangku. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku. Aku tidak akan menangis di depan sampah-sampah ini. Jadi, kalian membatalkan pernikahan ini hanya karena fisik? Tanyaku tenang. Terlalu tenang. Mungkin. Elang tertawa pendek. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kotak cincin bludru merah, cincin pertunangan kami, dan melemparkannya begitu saja ke arahku. Kotak itu jatuh menggelinding di dekat kaki meja rias. Bukan cuma fisik, kata elang dengan nada angkuh yang membuatku ingin muntah. Tapi juga soal selera. Maaf Zivanna, aku butuh wanita yang bisa diajak ke pesta kelas atas dan bikin semua mata tertuju padaku karena punya istri seksi. Bukan wanita membosankan sepertimu. Mulai hari ini, kita batal. Minggir. Kami mau fitting baju untuk pesta bachelor kami nanti malam. Cincin berlian itu tergeletak bisu di atas lantai marmer yang dingin. Berkilauan tertimpa cahaya lampu chandelier butik. Aku membungkuk perlahan, bukan untuk memohon, melainkan untuk memungut harga diriku yang coba mereka lempar ke tanah. Saat jemariku menyentuh logam dingin cincin itu, ada tawa getir yang meledak dalam hatiku. Pengusaha sukses, gumamku pelan, mengulangi kata-kata elang barusan. Aku berdiri tegak, menatap pria yang selama 3 tahun ini ku cintai dengan segenap jiwaku. Di mataku dulu, elang adalah pangeran. Tapi hari ini, selaput yang menutupi mataku seolah dirobek paksa. Yang berdiri di depanku bukan pangeran, melainkan seorang parasit yang terbungkus pakaian mahal. Kalian tahu apa yang paling lucu? Setelan jas Armani yang melekat pas di tubuh atletisnya itu, tagihannya masih menumpuk di meja kerjaku. Belum sempat kubayar lunas bulan ini. Jam tangan Rolex Submariner yang melingkar angkuh di pergelangan tangannya saat ia merangkul Clarissa, itu adalah hadiah anniversary kami tahun lalu, yang kubeli dengan menyisihkan profit terbesar butikku. Bahkan parfum yang aromanya kini bercampur dengan keringat pengkhianatan itu, aku yang memilihkan dan aku yang membayarnya. Elang tidak pernah menjadi pengusaha sukses. Dia hanyalah seorang pengangguran dengan ego selangit yang pandai memoles citra. Kenapa diam saja? Cibir elang, melihatku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya yang dulu kupikir maskulin, tapi kini terlihat menggelikan.
Sadar kalau kamu memang tidak selevel denganku. Aku menatap mata Elang dalam-dalam. Ingatanku berputar cepat bak roll film yang rusak. Aku teringat malam-malam panjang di mana aku harus bergadang memeriksa info kain, berdebat dengan supplier, dan menahan kantuk demi memastikan arus kas perusahaan tetap lancar. Sementara itu, Elang, dia hanya sibuk di depan cermin, mengeluh bahwa kemejanya kurang rapi, atau merengek minta dibelikan sepatu baru karena teman-teman, kolega bisnisnya, yang sebenarnya hanya teman nongkrong tak jelas, akan mengadakan pertemuan di Hotel Bintang 5. Sayang, aku butuh modal buat e-branding, itu alasan klasiknya setiap kali meminta akses kartu kreditku. Dan aku, wanita bodoh yang dimabuk cinta, memberikannya begitu saja. Aku memberinya kunci apartemen penthouseku agar dia tidak malu saat pulang larut. Aku memberinya mobil sport merahku agar dia terlihat bona fide di depan klien imajinernya. Aku menciptakan monster ini. Aku yang memahat patung emas untuk disembah. Padahal isinya hanya tanah liat rapuh. Dan sekarang, Clarissa, sahabat yang sering kutraktir makan siang dan kupinjamkan baju, berdiri di sana, menatap Elang seolah ia baru saja mendapatkan lotre jackpot. Jangan dilihatin terus dong, Zi. Seram tahu, Clarissa terkikik manja, mengibaskan rambut ombrenya. Mending kamu urus pembatalan gedung. Sayangkan uang DP-nya kalau hangus. Tapi uang segitu kecil kan buat kamu? Kalau buat Langsih, itu cuma uang receh. Clarissa benar-benar tidak tahu. Dia pikir gaya hidup hedon Elang selama ini berasal dari kantong Elang sendiri. Dia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang Elang gesek di mesin edisi klub malam, setiap botol wine mahal yang mereka minum, notifikasinya masuk ke ponselku. Aku menggenggam cincin di tanganku erat-erat hingga telapakku sakit. Rasa sakit fisik ini membantuku tetap waras. Aku ingin berteriak, ingin memaki, ingin menampar wajah sombong mereka dengan tumpukan rekening koran. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu drama. Zivana yang mereka kenal mungkin akan menangis histeris. Tapi Zivana yang berdiri hari ini adalah pebisnis yang tahu kapan harus cut loss dan kapan harus melakukan akuisisi mematikan. Mereka berdua berbalik hendak meninggalkan ruang ganti. Elang melangkah dengan dagu terangkat, seolah dia adalah pemilik dunia. Namun, sebelum mereka benar-benar menjauh, aku melihat Clarissa berjinjit sedikit, membisikkan sesuatu tepat di telinga Elang. Jarak kami cukup dekat, dan ruangan itu cukup hening hingga desi suara ular berbisa itu tertangkap telingaku. Sayang sekali pria sekaya kamu harus terjebak lama dengan wanita pelit itu, bisik Clarissa, tangannya nakal merayap di punggung Elang. Bayangkan kalau kita sudah menikah nanti, semua aset dan fasilitas mewah itu bakal jadi milik kita berdua sepenuhnya tanpa gangguan dia. Aku segera melepas kebaya pengantin itu dengan gerakan kasar. Bunyi resleting yang beradu dengan kulit terdengar nyaring di keheningan ruang ganti yang kini terasa seperti kuburan. Kain brokat mahal itu jatuh begitu saja ke lantai, menumpuk seperti onggokan sampah putih tak berharga. Aku tidak peduli lagi. Dengan cepat, aku mengenakan kembali blus sutra dan celana kulotku, menyambar tasku, lalu melangkah keluar dengan derap langkah yang sengaja kuredam. Aku harus tahu seberapa jauh mereka merencanakan ini. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena patah hati, melainkan karena insting berburu yang mendadak bangkit. Aku mengintip dari balik pilar marmer lobi butik. Di sana, di dekat pintu kaca otomatis yang menghadap ke area parkir VIP, Elang dan Clarissa berhenti sejenak. Sinar matahari sore menyorot tajam ke arah mereka, mengungkap sebuah detail kecil yang tadi luput dari pandanganku karena syok. Di kerah kemeja putih Elang, tepat di bagian leher kiri, tercetak jelas noda lipstik. Warnanya bukan merah cabai atau merah marun, melainkan pink Fanta. Warna khas yang selalu dipakai Clarissa. Noda itu terlihat sudah agak lama. Mungkin dari pagi, atau bahkan kemarin. Darahku mendidih. Jadi, saat Elang pamit padaku pagi tadi dengan alasan meeting investor, dia sebenarnya sedang bercumbu dengan Clarissa? Noda itu adalah stempel pengkhianatan yang mereka pamerkan tepat di depan hidungku. Aku menajamkan pendengaran saat melihat Elang mengangkat teleponnya. Pria itu tertawa lepas. Suara baritonnya memantul di dinding lobi yang sepi. "Halo, bro." "Haha, iya, beres." Seru Elang lantang, tidak sadar aku berdiri hanya 5 meter di belakang pilar. Clarissa menyandar manja di bahu Elang, jari-jarinya yang lentik memainkan kancing kemeja pria itu sambil terkikik geli mendengarkan percakapan itu. "Iya, sudah gue putusin tadi."
Langsung di tempat fitting, ucap Elang dengan nada bangga, seolah baru saja memenangkan medali emas. Ngapain gue lanjutin? Clarissa jauh lebih oke, bro. Lebih, masuk, buat dibawa gaul. Hening sejenak. Sepertinya lawan bicara Elang menanyakan sesuatu yang sensitif. Wajah Elang berubah sedikit serius. Tapi senyum angku itu tidak luntur. Aset? Halah, santai aja. Jawab Elang meremehkan. Zivanna itu bucin tolol, bro. Dia gak bakal berani minta balik barang-barang yang udah dikasih ke gue. Dia terlalu gengsian buat ribut soal duit. Tanganku terkepal erat di samping tubuh. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Bucin tolol, katanya. Lagian, tambah Elang, kali ini suaranya merendah namun masih cukup jelas tertangkap telingaku yang berdenging panas. Mobil sport itu STNK-nya memang nama dia, tapi kuncinya di gue. Apartemen juga gue yang pegang aksesnya. Selama gue pegang fisiknya, dia bisa apa? Paling dia nangis-nangis di kamar seminggu, terus mohon-mohon gue balik. Saat itu terjadi, gue bakal porotin dia lagi pelan-pelan tanpa status nikah. Lebih enak, kan? Clarissa tertawa renyah, lalu menarik wajah Elang agar menatapnya. Kamu pintar banget sih, sayang. Jadi kita tetap bisa honeymoon ke Bali minggu depan pakai kartu kredit dia. Bisa dong, jawab Elang sambil mengecup kening Clarissa. Limitnya masih ratusan juta. Kita kuras aja sebelum dia sadar buat blokir. Anggap aja pesangon karena udah nemenin dia selama ini. Tubuhku gemetar hebat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan terencana. Mereka bukan hanya menginjak hatiku, tapi juga berniat menjarah hasil keringatku sampai tetes terakhir. Mereka pikir aku adalah domba lugu yang bisa disembelih diam-diam. Aku mengeluarkan ponselku dari dalam tas. Layar menyala, menampilkan foto wallpaper kami berdua yang dulu terlihat manis, kini terlihat menjijikan. Jari jempolku melayang di atas aplikasi mobile banking prioritas. Ada dorongan kuat untuk memblokir semuanya sekarang juga. Untuk berteriak, maling, dan memanggil security. Tapi tidak. Itu terlalu cepat. Itu terlalu berbelas kasihan. Jika aku menghentikan mereka sekarang, mereka hanya akan malu sesaat. Aku ingin lebih. Aku ingin melihat mereka terbang tinggi, sangat tinggi, menikmati angan-angan kemewahan semu itu, sebelum aku menggunting sayap mereka di titik tertinggi. Aku membiarkan mereka berjalan keluar menuju mobil sport merahku, mobil yang kubeli tunai tahun lalu setelah proyek besarku gol. Elang membuka pintu untuk Clarissa bak seorang gentleman, lalu memutari mobil dan duduk di kursi pengemudi. Mesin menderu garang, membawa mereka pergi meninggalkan butik. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma pengkhianatan yang masih tertinggal di udara, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Bukan menelepon bank, tapi menelepon seseorang yang jauh lebih penting untuk situasi ini. Halo, Pak Dharma? Sapaku dingin pada pengacara keluargaku. Siapkan berkas pembatalan akses aset dan surat kuasa penarikan barang. Tapi jangan dieksekusi dulu. Saya butuh Bapak melacak semua transaksi kartu tambahan yang dipegang Elang mulai detik ini. Biarkan dia belanja. Biarkan dia merasa kaya. Di ujung telepon, Pak Dharma terdengar bingung. Maksud Ibu Zivanna? Kita biarkan tagihannya membengkak. Benar, jawabku sambil menatap jejak ban mobil sport yang menghilang di tikungan. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri. Oh ya, satu lagi. Saya tidak sengaja mendengar percakapan menarik. Aku terdiam sejenak, mengingat kalimat Elang tadi. Tenang sayang, asetnya jadi harta bersama. Pak, tolong pastikan ada tim security di pesta bachelor yang akan mereka adakan nanti malam. Perintahku dengan senyum miring yang tak pernah kutunjukkan sebelumnya. Saya akan datang ke sana. Bukan sebagai calon pengantin yang menangis, tapi sebagai pemilik tagihan yang datang menagih hutang. Layar monitor 27 inci itu menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruang kerjaku yang gelap gulita. Suara pendingin ruangan yang mendengung halus seolah menjadi backsound dari investigasi sunyi yang sedang kulakukan. Di luar sana, langit Jakarta sudah berubah menjadi hitam pekat, sepekat hatiku saat ini. Tapi tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Jemariku menari lincah di atas keyboard, login ke sistem perbankan perusahaan dengan mata yang menatap tajam setiap baris angka yang muncul. Aku membuka folder digital bertuliskan, operasional Elang. Dulu,
Folder ini kubuat dengan penuh rasa bangga, berisi anggaran yang kusiapkan agar calon suamiku bisa belajar mengelola cabang bisnis baru. Aku memberinya kartu kredit korporat suplementari dengan dalih, dana taktis, untuk menjamu klien. Klik. Daftar mutasi rekening bulan ini terbentang di layar. Mataku menyusuri tanggal demi tanggal, mencocokkannya dengan kalender di ponselku. 12 Oktober. IDR 5.500.000. Merchant, Grand Hyatt Lounge. Pada tanggal itu, Elang bilang sedang meeting alot dengan vendor kain dari Bandung. Nyatanya, pembayaran dilakukan pukul 11 malam untuk 2 paket dinner romantis dan sebotol wine. 20 Oktober. IDR 12 juta. Merchant, Victoria's Secret. Aku mendengus kasar. Elang bilang butuh dana mendesak untuk memperbaiki AC kantor cabang yang rusak. Ternyata uang itu berubah menjadi pakaian dalam seksi. Dan aku tahu pasti, itu bukan untukku. Ukuranku M, sementara struk digital yang berhasil kunduh detailnya menunjukkan ukuran 10S. Ukuran tubuh Clarissa. Darahku berdesir hebat, naik ke ubun-ubun. Rasa mual kembali menyerang. Tapi kali ini bercampur dengan amarah yang dingin. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini penggelapan. Ini pencurian. Elang bukan hanya bermain api dengan hatiku, dia sedang merampokku terang-terangan di siang bolong, menggunakan kepercayaan yang kuberikan sebagai kunci berangkasnya. Aku terus menggulir ke bawah, sampai mataku terpaku pada satu transaksi yang baru saja terjadi 2 jam lalu. Tepat setelah mereka meninggalkanku di butik. IDR 85 juta. Merchant, Frank Eco. Jewelry, 85 juta rupiah. Tanganku gemetar saat mengklik detail transaksi itu. Sebuah kalung berlian. Elang baru saja membelikan Clarissa kalung seharga mobil LCGC menggunakan kartu kredit perusahaanku. Di hari yang sama dia membatalkan pernikahan kami. Dia benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Dia pikir aku tidak akan mengecek notifikasi karena sedang sibuk menangis di pojokan kamar? Dasar benalu tidak tahu diri, desisku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku meraih gelas kopi di samping meja yang sudah dingin, meneguknya sekali habis untuk menenangkan detak jantung yang memburu. Bayangan wajah angku Elang dan senyum mengejek Clarissa menari-nari di pelupuk mata. Mereka pasti sedang merayakan kemenangan semu mereka sekarang. Mungkin sambil menertawakanku yang mereka anggap wanita lemah tak berdaya. Biarkan saja. Biarkan mereka tertawa malam ini. Aku mengambil ponselku, menekan kembali nomor Pak Dharma. Kali ini, tidak ada keraguan sedikit pun dalam suaraku. Aku bukan lagi Zivana si calon pengantin yang naif. Aku adalah Zivana, pemilik tunggal dari kerajaan bisnis yang sedang mereka gerogoti. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat pengacara tua itu terdengar. Halo, Ibu Zivana? Ada instruksi tambahan? Aku menatap layar monitor yang masih menampilkan angka 85 juta itu dengan tatapan mematikan. Pak Dharma, ucapku tegas, datar, tanpa emosi. Siapkan dokumen pembatalan akses aset sekarang juga. Blokir semua kartu tambahan, bekukan rekening operasional yang dipegang Elang, dan siapkan surat penyitaan unit apartemen. Baik, Bu. Kapan kita eksekusi? Besok pagi. Tidak, jawabku sambil mematikan monitor, membuat ruangan kembali gelap gulita. Besok terlalu lama. Siapkan semuanya malam ini. Besok pagi-pagi sekali, aku ingin dia bangun sebagai gelandangan. Tapi Bu, Pak Dharma terdengar ragu. Ada satu masalah. Mobil sport yang dibawa Pak Lang, GPS-nya menunjukkan dia tidak pulang ke apartemen. Dia sedang menuju ke sebuah private club di Kemang. Senyum tipis terukir di bibirku. Sempurna. Bagus. Pak, jangan matikan GPS-nya. Biarkan dia menikmati malam terakhirnya sebagai orang kaya palsu. Karena besok saat matahari terbit, dia akan sadar bahwa dia tidak punya apa-apa selain baju yang menempel di badan. Suara dentuman bass dari musik EDM di dalam private room itu terasa menghentak hingga ke ulu hati saat pelayan membukakan pintu untukku. Aroma alkohol yang menyengat bercampur dengan asap rokok elektrik langsung menyergap wajahku, membuat mataku sedikit perih. Aku melangkah masuk, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai penonton yang siap menyaksikan babak akhir dari sebuah lelucon tragis. Di tengah sofa beludru merah marun yang panjang itu, Elang duduk bak raja minyak. Kakinya diangkat satu ke atas meja marmer,
Diapit oleh Clarissa di sisi kiri dan beberapa teman sosialita, atau lebih tepatnya, lintah darat berkedok teman, di sekelilingnya. Mereka tertawa lepas, gelas-gelas champagne berdenting meriah. Pesta itu tampak sempurna, sampai mereka menyadari kehadiranku berdiri di ambang pintu. Hening sejenak, namun, tidak ada rasa takut di wajah Elang. Justru, seringai lebar terbit di wajahnya yang mulai memerah karena mabuk. "Wah, lihat siapa yang datang!" seru Elang lantang, merentangkan tangannya lebar-lebar tapi tidak beranjak dari duduknya. "Sponsor utama kita malam ini. Masuk, Zi. Jangan berdiri di situ kayak patung selamat datang." Gelak tawa meledak di ruangan itu. Teman-teman Elang, Dino, Sinta, dan Rico, menatapku dengan tatapan mencemooh yang tak ditutup-tutupi. Mereka tahu posisi Zivana di mata Elang sekarang, bukan lagi ratu, melainkan sekadar ATM berjalan. Aku menelan ludah, menekan ego yang berontak ingin meledak, lalu melangkah mendekat dengan wajah datar. "Aku cuma mau memastikan sesuatu, Mas," ucapku pelan, memainkan peran sebagai wanita yang masih berharap. "Memastikan apa?" potong Clarissa tajam. Ia sengaja membusungkan dadanya, membuat kalung berlian yang melingkar di leher jenjangnya terpapar cahaya lampu disko yang berputar-putar. Kilau berlian itu menusuk mataku. Kalung seharga 85 juta rupiah. Kalung yang notifikasi tagihannya masih hangat di ponselku. "Bagus kan?" tanya Clarissa sambil menyentuh liontin itu dengan jari lentiknya yang berkuku palsu. "Elang yang beliin tadi sore. Hadiah pre-wedding katanya. Beda banget sama cincin tunangan kamu yang modelnya kuno itu." "Iya, bagus," jawabku singkat. "Bagus sekali karena dibeli pakai uangku." "Pelakor," teriak batinku. Elang mendengus, lalu menunjuk gelas kosong di hadapannya dengan dagu. Sikapnya persis seperti majikan kepada pembantu. "Mumpung kamu di sini, Zi, tuangin minum dong. Tangan gue sibuk nih." Ia sengaja memperlihatkan tangan kanannya yang sedang menggenggam erat tangan Clarissa, sementara tangan kirinya memegang cerutu. Darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia menyuruhku menuangkan minuman? Di depan selingkuhannya? Di depan teman-temannya? Ini adalah penghinaan level tertinggi. Namun, aku tahu aku harus bersabar sedikit lagi. Jebakan sudah dipasang, aku hanya perlu menunggu mereka masuk sepenuhnya. Dengan tangan sedikit gemetar, yang mungkin mereka artikan sebagai rasa takut, aku meraih botol Dom Perignon yang dingin dari dalam ice bucket. Embun dingin botol itu membasahi telapak tanganku. Aku menuangkan cairan keemasan itu ke gelas Elang. Bunyi desis soda terdengar samar di antara musik yang berisik. "Penuh, jangan pelit-pelit," perintah Elang kasar saat aku hendak berhenti menuang. Aku menurut, mengisi gelas itu sampai nyaris tumpah. "Nah, gitu dong," Elang tertawa puas, lalu menoleh ke arah teman-temannya. "Kalian lihat kan? Zivana ini memang istri idaman buat disuruh-suruh. Sayangnya, dia kurang, wah, buat pendamping pebisnis sukses sepertiku. Terlalu polos, terlalu gampang dibodohi." "Bener banget, Lang," sahut Sinta sambil membetulkan letak gaun mininya. "Gue gak bayangin lo nikah sama dia. Bisa mati bosan lo. Mending sama Clarissa, satu frekuensi. Sama-sama klasi." Clarissa tertawa renyah, tawa kemenangan yang terdengar seperti gesekan kapur di papan tulis bagiku. Ia mengambil gelas yang baru saja kutuang, menyesapnya sedikit, lalu menyodorkannya ke bibir Elang. Mereka berbagi gelas di depanku, seolah aku transparan. "Zi," panggil Elang tiba-tiba setelah menenggak minumannya. Matanya yang sayu menatapku meremehkan. "Nanti sebelum pulang, lo bayar bil di kasir depannya. Gue lupa bawa dompet. Kartu kredit gue kan lo yang pegang limit gedenya. Anggap aja ini traktiran terakhir lo sebelum gue resmi jadi milik Clarissa." Aku menatap Elang lurus-lurus. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya rasa iba melihat betapa menyedihkannya manusia di hadapanku ini. Dia bahkan tidak sadar bahwa dia sedang menggali liang lahatnya sendiri sedalam mungkin. "Baik, Mas," jawabku dengan senyum tipis yang misterius. "Nikmati malam ini sepuasnya. Pesan saja apa yang kalian mau. Aku yang urus sisanya." Elang bersorak girang, lalu kembali sibuk mencumbuk Clarissa, mengabaikan kehadiranku yang masih berdiri di sana. Ia merasa di atas angin, merasa tak tersentuh. Ia menoleh pada Dino di sebelahnya,
lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar aku mendengarnya. Zivanna ini baik, bro, tapi ya ibarat mobil. Dia itu mobil keluarga yang irit bensin. Kalau Clarissa, dia Ferrari. Dan gue pengemudi yang butuh kecepatan. Clarissa terkekeh, menyandarkan kepalanya di bahu Elang sambil menatapku dengan tatapan mengusir. Udah sana bayar, Zi. Jangan ganggu vibe kita. Aku kembali ke meja itu dengan langkah tenang, seolah baru saja menyelesaikan transaksi bisnis biasa, bukan membayar tagihan pesta pertunangan palsuku sendiri. Di atas meja marmer yang basah oleh tumpahan alkohol, Elang terlihat sedang merapikan kerah kemejanya yang berantakan, sementara Clarissa sibuk membedaki wajahnya, memastikan penampilannya tetap paripurna untuk sesi foto berikutnya. Sudah beres? Tanya Elang tanpa menoleh. Tangannya sibuk menyambar kunci mobil sport merah yang tergeletak di samping asbak. Sudah, jawabku singkat. Elang menyeringai puas. Ia bangkit berdiri, sedikit sempoyongan karena pengaruh alkohol, lalu merangkul pinggang Clarissa dengan posesif. Bagus. Kita mau lanjut ke after party di apartemen gue. Lo nggak usah ikut, Z. 3 is a crowd. Lo pulang naik taksi aja ya. Apartemen gue. Dia menyebut unit penthouse di Kuningan yang sertifikatnya atas namaku itu sebagai apartemen dia. Aku bergeser sedikit, menghalangi jalan mereka. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak. Ini saatnya memancing ular keluar dari sarangnya sepenuhnya. Mas, panggilku, membuat langkah mereka terhenti. Karena kamu sudah membatalkan pernikahan kita secara sepihak di butik tadi, dan sekarang kamu menegaskannya lagi di sini, kurasa kita harus meluruskan satu hal sebelum kalian pergi. Elang menatapku dengan mata menyipit, terganggu. Apa lagi sih? Jangan bikin drama di sini deh. Malu dilihat orang. Fasilitas, ucapku tegas. Suaraku membelah kebisingan musik klub yang mulai mereda karena berganti lagu. Mobil yang kuncinya kamu pegang. Apartemen yang mau kamu pakai pesta. Kartu kredit di dompetmu. Itu semua atas namaku. Fasilitas untuk calon suamiku. Kalau kita batal menikah, logikanya semua itu harus kembali padaku malam ini juga. Hening. Clarissa berhenti mengunyah permen karetnya. Elang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meledakkan tawa keras yang terdengar sumbang. Ia menepuk-nepuk bahuku kasar, seolah aku baru saja melontarkan lelucon paling konyol abad ini. Lucu lo, Z. Sumpah lucu, katanya sambil menyeka sudut matanya yang berair. Wajahnya kemudian berubah drastis, menjadi dingin dan mengancam. Ia melangkah maju, menekan jarak di antara kami hingga aku bisa mencium bau alkohol yang menyengat dari napasnya. Dengar ya, Nona Polos, desis Elang, jari telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Lo pikir gue nemenin lo selama 3 tahun ini gratis? Lo pikir gue rela nahan rasa bosan tiap kali dengerin curhatan lo soal bisnis kain itu tanpa bayaran? Aku menatapnya tak percaya. Topeng itu hancur total sekarang. Mobil ini, apartemen itu, semua fasilitas yang gue pakai itu adalah hak gue. Lanjut Elang dengan nada penuh penekanan, seolah dialah korban di sini. Anggap saja itu gaji gue. Kompensasi karena gue udah buang-buang waktu muda gue sama cewek kaku kayak lo. Itu harta gono gini gue. Kita belum menikah, Mas. Tidak ada harta gono gini, balasku tajam. Bodoh amat, bentak Elang, membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Pokoknya semua barang yang ada di tangan gue sekarang, itu punya gue. Lo yang kasih, berarti lo nggak berhak minta balik. Dasar cowok perhitungan. Pantesan nggak ada cowok yang betah sama lo selain gue. Clarissa ikut memanaskan suasana, menatapku dengan jijik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, Zivanna malu-maluin banget sih. Masa minta balik barang pemberian? Ceap banget. Udah yuk, sayang, tinggalin aja orang gila ini. Biar dia sadar diri. Elang mengangguk setuju. Ia menggenggam kunci mobil sport itu erat-erat, seolah takut benda itu akan melayang pergi. Ia menatapku dengan tatapan final. Tatapan seseorang yang merasa memiliki kekuasaan mutlak. Jangan harap gue balikin apapun, termasuk cincin ini, kata Elang sambil mengangkat tangan kirinya, memamerkan cincin yang masih melingkar di jari manisnya. Gue bakal jual cincin ini buat modal liburan sama Clarissa. Anggap saja ini bayaran terakhir lo karena gue udah mutusin lo baik-baik. Ia menabrak bahuku dengan keras saat melangkah pergi menuju pintu keluar,
diikuti Clarissa yang melenggang angkuh. Mereka berjalan menuju valet parking, yakin sepenuhnya bahwa mereka akan pulang dengan mobil mewah dan tidur di kasur empuk penthouseku. Aku berbalik badan, menatap punggung mereka yang menjauh. Tanganku merogoh saku blazer, mengeluarkan ponsel yang layarnya masih menyala menampilkan aplikasi perbankan. Baik-baik, gumamku lirih. Senyum dingin mulai terukir di bibirku. Kamu yang minta ini, Elang? Aku menempelkan ponsel ke telinga, memberikan sinyal pada Pak Dharma yang sudah bersiaga. Sekarang, Pak, matikan semuanya. Langkah kakiku bergema konstan di lantai lobi klub yang berlapis karpet tebal, mengikuti mereka hingga ke area drop-off valet. Angin malam Jakarta yang lembab langsung menyapu wajahku begitu pintu kaca otomatis terbuka. Di sana, Elang berdiri dengan pose angkuh, satu tangan di saku celana, tangan lainnya melambai pada petugas valet yang sedang memarkirkan mobil sport merahku tepat di depan mereka. Mesin mobil itu menggeram halus, sebuah simfoni kemewahan yang selama ini memanjakan ego Elang. Clarissa memekik girang. Akhirnya, kakiku pegal pakai heels ini. Yuk, sayang, kita ngebut. Biar si nenek lampir itu makan asap knalpot kita. Elang tertawa, lalu menoleh ke belakang saat menyadari aku masih berdiri tak jauh dari mereka, tepat di bawah sorot lampu pilar yang remang. Wajahnya memerah karena campuran alkohol dan emosi. Lo tuli atau bodoh, Zi? Bentak Elang. Suaranya menarik perhatian beberapa pengunjung lain yang sedang menunggu jemputan. Gue bilang pulang. Jangan nguntit kayak pengemis. Mobil ini, malam ini, jatah gue. Ia berbalik, hendak membuka pintu pengemudi. Tangannya sudah menggenggam gagang pintu mobil yang berkilau itu. Bayaran? Tanyaku. Satu kata itu keluar dari bibirku dengan nada yang berbeda. Bukan nada memohon, bukan nada marah, tapi nada geli. Sebuah tawa kecil, rendah, dan dingin meluncur setelahnya. Tawa yang membuat gerakan tangan Elang terhenti di udara. Ia menoleh perlahan, keningnya berkerut bingung. Bulu kuduknya mungkin meremang, karena ia belum pernah mendengar Zivana, wanita penurut itu, tertawa seperti tokoh antagonis dalam film thriller. Apa yang lucu? Geram Elang, matanya menyipit tajam. Aku melangkah maju pelan-pelan, menikmati setiap detiknya. Kuacungkan ponselku yang layarnya menyala terang di kegelapan malam. Kamu bilang semua fasilitas itu adalah bayaranmu, kan? Ujarku lembut, namun mataku menatapnya setajam silet. Coba cek ponselmu sekarang, Mas pengusaha sukses. Elang mendengus meremehkan, tapi rasa penasaran, atau mungkin firasat buruk, memaksanya merogoh saku celana. Ia mengeluarkan ponsel keluaran terbaru, yang cicilannya juga dibayar pakai kartuku. Layar ponsel itu menyala. Detik berikutnya, mataku menangkap perubahan drastis di wajahnya. Ping, ping, ping. Rentetan notifikasi pesan masuk berbunyi nyaring, memecah keheningan lobi. Bukan pesan ucapan selamat, melainkan pesan sistem perbankan. Kartu kredit Platinum XXXX 9988 diblokir. Akses mobile banking ditolak. E-wallet dibekukan. Permintaan transaksi Uber gagal. Wajah Elang yang tadi merah padam kini memucat seketika, seolah darahnya disedot habis oleh vampir tak kasat mata. Mulutnya terbuka sedikit, matanya membelalak menatap layar ponsel, lalu beralih menatapku dengan horor. Ah, apa-apaan ini? Suaranya tercekat. Kenapa semua akses gue mati? Kenapa ada notifikasi penyitaan aset? Karena kamu bukan siapa-siapa tanpa aku, Elang, jawabku tenang. Aku berdiri tepat di hadapannya sekarang, mendongak sedikit untuk menatap matanya yang mulai panik. Aku menekan satu tombol di layar ponselku, memperlihatkan aplikasi pelacak aset yang menunjukkan status mobil merah di samping kami, Located by Owner. Mobil ini atas namaku. Apartemen itu milik perusahaanku. Kartu kredit di dompetmu itu suplementari dari akun utamaku. Jelasku dengan artikulasi yang sangat jelas, seolah sedang mengajari anak TK mengeja. Dan malam ini, aku memutuskan kontrak kerjamu sebagai benalu. Clarissa, yang sedari tadi diam karena bingung, kini maju dengan wajah berang. Ia menyambar lengan Elang. Sayang, dia bohong kan? Kamu bilang semua itu punya kamu. Kamu bilang rekening itu atas nama kamu. Elang menepis tangan Clarissa kasar, fokusnya kini sepenuhnya padaku. Urat-urat di lehernya menonjol.
Ego lelakinya terluka parah. Kurang ajar lo, Zi. Lo nggak bisa lakuin ini sepihak. Gue tuntut lo. Silakan, tantangku santai. Tuntut aku dengan uang siapa? Kamu bahkan gak bisa bayar parkir valet sekarang. Aku menengadahkan tangan kananku tepat di depan dadanya. Telapak tanganku terbuka. Menunggu. Kunci. Dompet. Sekarang. Elang gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena amarah yang meledak. Ia merasa dipojokkan. Harga dirinya dihancurkan di depan selingkuhan dan orang-orang asing yang mulai berbisik-bisik menonton drama ini. Gue nggak bakal kasih, teriak Elang histeris. Ia mencoba membuka pintu mobil dengan paksa, tapi sistem keamanan mobil itu sudah kunonaktifkan dari jarak jauh. Pintu itu terkunci rapat. Ia menggebrak kaca jendela mobil dengan frustrasi. Buka! Sialan! Buka! Kunci dan dompet. Elang? Ulangku, kali ini suaranya lebih keras, penuh perintah. Atau aku tambahkan pasal pencurian dan penggelapan dalam laporan polisi yang sedang disiapkan pengacaraku. Elang berbalik, wajahnya beringas. Ia mengangkat tangannya, mengepal tinju seolah hendak memukulku. Clarissa menjerit kecil. Elang, jangan! Tapi aku tidak bergeming. Aku tidak mundur 1 inci pun. Mataku justru menantangnya untuk melakukan kesalahan fatal itu. Namun, tinju Elang tidak pernah mendarat. Gerakannya terhenti di udara saat ia melihat bayangan-bayangan besar bergerak cepat dari arah pintu lobi. 2 orang security berbadan tegap dengan seragam hitam-hitam melangkah mendekat dengan wajah garang, diiringi oleh manajer klub yang tadi kusuruh Pak Dharma hubungi. Mereka tidak datang untuk meminta tanda tangan. Mereka datang untuk membersihkan sampah yang membuat keributan. Ada masalah, Ibu Zivana? Tanya kepala security itu dengan suara berat. Matanya menatap tajam ke arah kepalan tangan Elang yang masih melayang di udara. Kepalan tangan Elang perlahan turun, gemetar di samping tubuhnya, seiring dengan bayangan tubuh kekar security yang kini mengapit kami. Nyali pria itu menciut seketika. Kebrutalan yang tadi ia pamerkan menguap, digantikan oleh keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya. Ini perampokan, teriak Elang dengan suara parau, mencoba memutarbalikkan fakta. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang goyah. Pak, tangkap wanita ini. Dia mau merampas mobil saya. Dia mau mengambil dompet saya secara paksa. Kepala security itu tidak bergeming. Ia justru menatap Elang dengan tatapan bosan, seolah sedang melihat anak kecil yang merengek minta permen. Maaf, Pak, ucap security itu datar, lalu menoleh padaku dengan anggukan hormat. Ibu Zivana adalah member VVIP di grup perusahaan pemilik gedung ini. Kami sudah menerima konfirmasi kepemilikan aset dari tim legal beliau 5 menit yang lalu. Instruksinya jelas, amankan aset Ibu Zivana dari pihak yang tidak berwenang. Mata Clarissa membelalak lebar, mulutnya menganga tak percaya. Apa? Tapi Elang bilang dia investor di sini. Investor? Aku tertawa kecil. Suara tawaku terdengar renyah namun menyayat di udara malam. Dia bahkan tidak punya uang untuk membayar membership game, Clarissa. Apalagi menjadi investor. Aku melangkah maju selangkah lagi, menipiskan jarak di antara kami. Tanganku masih terulur, menuntut hakku. Jangan paksa mereka menggeledahmu seperti kriminal. Elang, serahkan baik-baik. Kunci, dompet, dan... Mataku melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Jam tangan itu. Wajah Elang berubah warna dari pucat menjadi abu-abu. Ia menatap sekeliling. Orang-orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian memalukan ini. Sang pangeran pesta sedang dilucuti mahkotanya di depan umum. Dengan gerakan kaku seperti robot yang kehabisan baterai, Elang merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan kunci mobil dengan lambang kuda jingkrak itu. Tangannya enggan melepaskannya, mencengkram erat benda yang selama ini menjadi simbol kejantanannya. Lepaskan, perintahku dingin. Elang melepaskannya. Kunci itu jatuh ke telapak tanganku dengan bunyi klak yang memuaskan. Dompet, tagihku lagi. Elang mengeluarkan dompet kulit Louis Vuitton panjang dari saku jasnya. Ia mencoba menahan. Setidaknya biarkan gue pegang uang tunainya. Gue butuh buat ongkos pulang. Aku merampas dompet itu kasar dari tangannya. Membukanya di depan matanya.
Uang tunai ini diambil dari ATM menggunakan kartu debitku pagi ini, kan? Tanyaku retoris. Aku mengambil kartu identitas, KTP, elang yang terselip di sana, lalu melemparkan kartu plastik tipis itu ke dadanya. KTP itu jatuh ke aspal. Ambil KTP MU. Itu satu-satunya barang di dunia ini yang benar-benar milikmu. Dompet, kartu kredit, dan uang di dalamnya, aku sita. Jam tangan. Lanjutku tanpa ampun. Elang nyaris menangis. Ia melepas jam tangan mewah itu dengan tangan gemetar hebat. Saat jam itu berpindah ke tanganku, elang tampak menyusut. Bahunya turun, punggungnya membungkuk. Tanpa atribut-atribut mahal itu, dia hanyalah pria biasa dengan kemeja khusus dan bau alkohol yang menyengat. Aku menyerahkan kunci mobil pada petugas valet yang sudah menunggu atas isyaratku. Bawa mobil ini ke garasi rumah saya. Sekarang. Mesin mobil sport merah itu menderu garang. Suara knalpotnya memekakan telinga sebelum melesat pergi meninggalkan lobi. Elang menatap lampu belakang mobil itu menjauh dengan tatapan kosong, seolah jiwanya ikut terbawa pergi bersamanya. Clarissa berdiri kaku di sampingnya, mematung. Tangannya yang tadi menggelayut manja di lengan elang kini terlepas perlahan. Ia memandang elang dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan horor. Pria tampan kaya raya yang ia banggakan 5 menit lalu, kini berdiri lusuh, tanpa kendaraan, tanpa uang sepeser pun, diawasi oleh security seperti maling tertangkap basah. Saya. Cicit Clarissa pelan, suaranya bergetar panik. Kamu beneran gak punya apa-apa? Elang menoleh, mencoba meraih tangan Clarissa, tapi wanita itu mundur selangkah menjauh. Kla, dengerin aku dulu. Ini cuma salah paham, besok aku urus. Urus pakai apa? Potongku tajam. Aku sudah bersiap masuk ke dalam mobil jemputan pribadiku yang baru saja tiba. Kaca jendela mobil hitam mengkilap itu turun perlahan, menampilkan wajahku yang kini tersenyum manis, sangat manis. Aku menatap Clarissa tepat di manik matanya yang dipenuhi ketakutan akan kemiskinan. Selamat ya, Clarissa, ucapku lembut, namun setiap katanya adalah vonis. Kamu menginginkan dia, kan? Kamu rela menghancurkan persahabatan kita demi dia, kan? Nah, sekarang dia milikmu seutuhnya. Tanpa campur tanganku, tanpa uangku. Bawa dia pulang. Oh ya, siap-siap kerja keras ya. Dia makannya banyak dan seleranya tinggi. Jalan pelan saja, Pak. Pintaku pada supir pribadi yang menjemputku. Kaca jendela mobil Alphard yang gelap itu sengaja kuturunkan sedikit, menyisakan celah sempit. Angin malam yang kini membawa butiran gerimis mulai masuk, membawa serta suara-suara sumbang dari trotoar lobi yang baru saja kutinggalkan. Aku tidak langsung pergi. Aku ingin menikmati hidangan penutup dari pertunjukan malam ini. Di bawah sorot lampu jalan yang mulai buram karena hujan, Elang dan Clarissa berdiri bak 2 ekor ayam sayur yang kehujanan. Hilang sudah aura sosialita dan pengusaha sukses yang tadi mereka pamerkan. Clarissa sibuk menutupi tas Hermes, yang entah asli atau palsu, dengan tangannya, sementara Elang mengacak-acak rambutnya frustrasi, menendang kerikil ke jalanan basah. Suara mereka meninggi, menembus deru lalu lintas Jakarta yang macet. Mereka tidak lagi peduli pada citra. Pesan taksi online sekarang, Klah, lo nggak lihat hujan makin deras? Bentak Elang kasar. Ia mencoba berteduh di balik tiang kecil, tapi percikan air tetap membasahi kemeja linen mahalnya yang kini tampak kusut. Clarissa membalas dengan jeritan melengking, kakinya menghentak-hentak kesal karena cipratan air kotor mengenai sepatu hak tingginya. Kok aku? Kamu kan cowok. Masa suruh cewek yang bayar? Dompet kamu kan baru disita. Tapi masa nggak ada simpanan di aplikasi sih? Akun gue dibekukan semua sama si Zivana sialan itu. Gue nggak bisa akses apa-apa. Teriak Elang, urat lehernya menonjol keluar. Cepetan pesen. Pakai duit lo dulu. Nanti gue ganti pas gue ada duit. Nanti kapan? Clarissa mendorong bahu Elang, membuatnya terhuyung nyaris jatuh ke genangan air. Kamu bilang kamu punya bisnis sampingan. Kamu bilang kamu main saham. Mana hasilnya? Buat bayar GrabCar 100.000 aja nggak ada. Aku tersenyum miris dari balik kaca mobil. Bisnis sampingan? Satu-satunya bisnis yang ditekuni Elang adalah memoroti uangku. Jangan banyak bacot deh. Klah, saldo lo ada berapa? Elang mulai panik, matanya liar menatap sekeliling.
seolah takut ada yang mengawasi. Ia mencengkeram lengan Clarissa kasar. Atau gini aja, lo jual tas lo itu. Atau jam tangan lo. Kita butuh cash sekarang. Gila kamu ya? Clarissa menepis tangan Elang jijik. Wajah cantiknya kini luntur. Maskaranya meleleh membentuk jejak hitam di pipi, membuatnya terlihat seperti badut yang menangis. Ini tas kesayanganku. Enak aja mau dijual buat biayain hidup kamu. Ternyata benar kata Zivanna, kamu tuh cuma benalu, miskin, penipu. Jaga mulut lo. Elang menampar pipi Clarissa. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat wanita itu terdiam syok. Suara tamparan itu terdengar pilu di tengah rintik hujan. Gue gini juga gara-gara lo. Lo yang ngomporin gue buat ninggalin Zivanna. Lo yang minta gaya hidup mewah. Sekarang lo harus tanggung jawab. Tanggung jawab mata lo. Clarissa menangis histeris, mundur menjauh. Gue mau pulang. Gue nyesel hianatin Zivanna demi sampah kayak lo. Clarissa berbalik, mencoba melambaikan tangan ke taksi yang lewat, tapi tidak ada yang mau berhenti melihat penampilannya yang kacau. Sementara Elang, pria itu terduduk lemas di trotoar basah. Tidak peduli lagi celana bahannya kotor terkena lumpur. Ia membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Sang raja telah runtuh, menjadi pengemis di kerajaannya sendiri. Tiba-tiba, dari dalam mobilku yang hening, aku melihat Elang merogoh saku celananya dengan panik. Ponselnya bergetar panjang. Bukan notifikasi pesan biasa. Cahaya layar ponsel itu menyorot wajahnya yang pucat pasi, menampilkan sebuah nama kontak atau nomor yang sepertinya sangat ia takuti. Elang tidak mengangkatnya. Ia melempar ponsel itu ke samping, tapi benda itu terus bergetar, berdering-nyaring menuntut perhatian. Clarissa yang melihat gelagat aneh itu berhenti menangis sesaat. Siapa yang telepon? Kenapa mukamu kayak orang dikejar setan? Elang mendongak, matanya merah dan liar. Suaranya bukan lagi bentakan, melainkan bisikan ketakutan yang amat sangat. Itu orang suruhan bandar. Cicit Elang gemetar. Suaranya terdengar jelas karena ia berteriak putus asa. Gue kalah judi slot kemarin. Kla. Gue pakai uang perusahaan Zivanna 50 juta buat depo, dan ludes. Gue janji balikin malam ini pakai uang yang harusnya gue tarik dari ATM Zivanna. Clarissa menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak horor. Judi? Kamu punya hutang judi. Bukan cuma itu. Elang merangkak mendekati kaki Clarissa, memeluk betis wanita itu seperti anak kecil. Gue jadi nomor lo sebagai kontak darurat penjamin. Tolong gue, Kla, kalau gue nggak bayar malam ini, mereka bakal datengin kita. Mereka bakal datengin lo. Di saat yang sama, ponsel di dalam tas tangan Clarissa mulai berdering-nyaring. 1 kali, 2 kali. Clarissa kaku, menatap tasnya seolah di dalamnya ada bom waktu yang siap meledak. Layar ponsel Clarissa menyala, menampilkan deretan nomor asing yang sama dengan yang menelepon Elang. Halo? Angkat Clarissa dengan tangan gemetar. Suara teriakan kasar dari seberang telepon terdengar samar namun jelas menembus keheningan malam. Oye, mana Lang? Bilang sama laki lo, kita udah di depan kosan dia. Kalau nggak ada duitnya, kita cari lo sekarang. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai itu. Waktu, seperti halnya air yang mengalir, ternyata mampu mencuci bersih segala kotoran dan luka, menyisakan kerikil-kerikil kekuatan yang membuatku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Pagi ini, matahari Jakarta bersinar terik, memantulkan cahaya menyilaukan pada papan nama besar berwarna emas yang baru saja dipasang, Zivanna Signature 5TH Branch. Riuh tepuk tangan dan jepretan kamera wartawan masih berdenging di telingaku saat aku melangkah keluar dari lobi gedung butik baruku. Aroma bunga segar dari puluhan karangan ucapan selamat memenuhi udara, menggantikan bau amis pengkhianatan yang dulu sempat menyesakkan dadaku. Ibu Zivanna, mobil sudah siap. Sapa supir baruku dengan sopan, membukakan pintu Alphard putih yang mengkilap. Aku mengangguk, tersenyum ramah pada beberapa kolega bisnis yang melambaikan tangan. Hidupku kembali ke jalurnya, bahkan melesat lebih cepat. Tanpa benalu yang menggerogoti keuanganku, omset perusahaanku melonjak 3 kali lipat. Aku kini bukan hanya sekadar pewaris usaha keluarga, tapi seorang pebisnis wanita yang diperhitungkan. Mobil melaju membelah kemacetan ibu kota di siang bolong.
Aku menyandarkan punggung di jok kulit yang empuk, menikmati alunan musik jazz instrumental yang menenangkan. Namun, ketenangan itu terusik saat mobil kami terhenti di lampu merah perempatan besar yang padat. Di samping jendela mobilku, suara knalpot motor yang bocor terdengar memekakan telinga, disusul dengan teriakan-teriakan kasar yang sangat familiar. "Kamu tuh bego banget sih bawa motor. Hampir nyerempet trotoar tahu nggak?" Jerit suara perempuan yang cempreng dan parau. Aku menoleh perlahan ke arah jendela. Di sana, di atas sebuah motor bebek butut yang joknya sudah diselotip lakban hitam, duduk sepasang manusia yang nyaris tak kugenali. Pengemudinya adalah seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari dan rambut gondrong yang lepek berminyak. Ia mengenakan jaket ojek online yang sudah pudar warnanya dan robek di bagian bahu. Di boncengan, duduk seorang wanita yang memeluk tas besar berisi barang dagangan, sepertinya kerupuk atau tisu, dengan wajah kusam tanpa make-up. Rambutnya yang dulu diombre pink Fanta kini berubah warna menjadi oranye kusam seperti sapu ijuk yang rusak karena tidak pernah dirawat salon mahal. Elang dan Clarissa. Jantungku tidak berdebar kencang lagi. Tidak ada amarah, tidak ada sakit hati. Yang ada hanya rasa iba yang dingin. Mereka terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Seolah merasakan tatapanku, Elang menoleh ke arah mobilku. Kaca jendela mobilku tidak terlalu gelap dari dalam, sehingga ia bisa melihat samar-samar siluet wanita berhijab modis di dalamnya. Mata Elang membelalak. Ia mengenali plat nomor cantik mobilku. Ia mengenaliku. Zivanna? Teriak Elang. Suaranya serak, putus asa. Ia mencoba mengetuk kaca jendela mobilku dengan tangannya yang kotor dan berdaki. Buka pintunya. Ini aku, Elang. Tolong aku, Clarissa gila. Dia numpuk hutang di mana-mana. Aku nggak kuat kerja kasar begini. Clarissa di belakangnya memukul helm Elang dengan keras. Jangan malu-maluin ya. Siapa yang numpuk hutang? Itu hutang judi kamu. Dasar laki-laki nggak guna. Mereka mulai bergulat kecil di atas motor yang reot itu, menjadi tontonan pengendara lain yang membunyikan klakson marah. Elang masih berusaha menggapai kaca jendelaku. Wajahnya memelas, memohon belas kasihan yang sudah lama hangus dibakar keserakahannya sendiri. Kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal ninggalin Clarissa. Aku masih cinta sama kamu. Aku menatapnya datar. Pria yang dulu kupuja sebagai pangeran, kini tak lebih dari orang asing yang menyedihkan. Pria yang dulu sombong menolak wanita, membosankan, sepertiku demi wanita seksi, kini terjebak dalam neraka duniawi bersama wanita pilihannya itu. Mereka saling menyiksa, terikat oleh hutang dan kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Lampu lalu lintas berubah hijau. Jalan, Pak. Perintahku tenang. Baik, Bu. Perlu saya klakson orang di samping? Tanya supirku. Tidak usah, jawabku sambil menaikkan tirai jendela mobil, menutup pemandangan menyedihkan itu dari pandanganku selamanya. Anggap saja tidak ada orang di sana. Mobilku melaju halus, meninggalkan Elang yang berteriak memanggil namaku di tengah asap knalpot dan debu jalanan, sementara Clarissa terus memukulinya dengan bungkusan kerupuk dagangan mereka. Mereka tertinggal di belakang, di masa lalu yang kelam, sementara aku melaju ke depan menuju masa depan yang cerah. Sobat, hidup ini adil dengan caranya sendiri. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kamu tulus memberi. Emas akan tetap menjadi emas meski ia terendam di dalam lumpur, dan sampah akan tetap berbau busuk meski kamu membungkusnya dengan sutra mahal. Jangan membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena fondasi itu akan runtuh menimpa dirimu sendiri, lebih keras dan lebih menyakitkan. Jadilah berharga karena kualitas dirimu, bukan karena apa yang melekat padamu. Terima kasih sudah mengikuti kisah Zivanna dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita-cerita karma dan perjuangan harga diri seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Dira Story, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa!